Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami, saya Adi Suherman, Saya Fadli Zom. Dan saya Dede Umbrella. Di acara podcast kesayangan kita di channel Ngopi Demen TV. Pokoknya berita-berita yang akan kita bawa pada malam hari ini tentunya sangat bermanfaat nantinya untuk kalian semua dan kita semua pokoknya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share untuk tidak ketinggalan video-video dari kami. Pokoknya aktifin loncengnya terus ya. Mas Ramadan sama Mas Faldi ini beda sekali ya malam hari ini. Oh iya, Bang, gua ada ini Iya, titipan pesan lu gua nih. mana nih? Yang kemarin lu minta itu. Lu nggak pesen tadi? Apa sih? Ih, dia nggak tahu. Mesen Ini apa itunya, Mas? Valentine, untuk apa acara malam party malam ini nih? malam kasih sayang. Emang ini kan? tanggal berapa sih? Tanggal 14 sudah tradisi anak-anak muda ini sekarang pada ngerayain. Saya mau nembak malam ini rencana nih. Emang harus ada bunga sama coklatnya gitu? Iyalah biar Iya. romantis, Dek. Gimana sih? Tradisinya mah coklat, tapi kan saya lengkapin aja sama bunga. Emangnya Mas Fadli sama Mas Ramadan ini taunya dari mana? Kalau tanggal 14 itu tanggal hari kasih sayang. Kan emang setiap tahunnya Udah perayaan tradisi itu udah nih. Iya. tradisi ya. Ya kalau saya mah orang geruduk-geruduk sana ikut sana. Udah ikut sini. Yang penting mah pada ngapain? Valentine. Ya itu ikut sana Valentine. Ya udah makanya saya janjian sama Samuel nih ya. Untuk malam ini mau ungkapin perasaan saya di pas kebetulan di hari. Tapi nih ya Mas, beneran aja. Selama saya berteman sama Mas Ramadan sama Mas Fadli selama belasan tahun ini, baru kali ini saya ngelihat Mas Fadli sama Mas Ramadan ini ngerayain hal seperti ini. Ah, lu mah ketinggalan zaman sih, Dek. Ya. Iya, zaman. Gua mau udah janjian mau Kemarin kan kita Bang ya. iya sama Padli lah. Ini kita udah sewa tempat nih sini nih. Pemandangannya luas, pas untuk ngerayain ini. Tapi Jadi ya Mas, romantis kan? tapi ya Mas, maaf ya Mas ya. Ada enggak sih anjurannya di dalam agama kita bahwasanya tanggal 14 Februari itu harus ngasih coklat, ngasih bunga ke pasangan kita itu ada enggak? Kayaknya menurut saya, setahu saya itu enggak ada loh Mas. Iya juga sih ya. Sebenarnya mah nggak ada, cuma kan nah, Ya, namanya anak terima, muda kan iya, untuk udah ngerayain. ikut-ikutan Nah, aja sih. itu yang saya Pilihan khawatirkan aja. takutnya kalian itu salah. Jadi harus gimana dong? Ya, namanya Nah. kita orang awam kan Bang ya. Nah, Iya. kalau enggak gini aja. Kebetulan malam hari ini kita kedatangan tamu Ustadz. Mungkin kita bakal dikasih wejangan-wejangan, kajian-kajian yang insya Allah nanti bisa ngasih kita ilmu yang bermanfaat untuk kita sama penonton-penonton di rumah tentang tanggal 14 Februari ini ya Mas ya. Iya, boleh tuh. Boleh ya? tuh, Ya, Bener, kita bener, panggil bener. aja ya Iya, Ustadznya ya. boleh. Iya. Biar paham Oke, ya kita juga. kita kan. panggilkan Ustadz kita yaitu Ustadz Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Gimana Alhamdulillah, kabarnya? sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini Pak Ustadz? Ya biasa. Sibuk belajar ngaji. Oh iya, ini Pak Ustadz. Kenapa, Mas? Aduh, mohon maaf Mas. Saya mau nanya, kami juga mau nanya. Kemarin saya melihat ini Mas Ramadan sama teman saya ini Mas Fadli bawa coklat sama bunga. Katanya soalnya nanti malam itu tanggal 14 Februari. Kata mereka 14 Februari itu adalah hari kasih sayang. Kira-kira menurut Pak Ustadz dari kacamata besar Islam bagaimana sih Pak Ustadz tanggapannya? Ya, sebelum kita menentukan hukumnya, kita harus tahu dulu asal usulnya. 14 Februari kan, Iya. yang dikenal dengan Valentine Day. Ya. Sebenarnya kalau kita rujuk dari sejarah, dulu sekitar 270 Masehi, di sana di Romawi sana, waktu itu penguasanya yaitu di sana kan kaisar. Kalau Ya. kita di sini Kaisaran. presiden, kaisaran. Di sana kaisar, kalau kita di sini
presiden. Dulu Kaisar Claudius itu namanya Claudius. Kaisar Claudius itu terlibat beberapa peperangan. Sehingga tentu kan kalau terlibat beberapa peperangan berarti memerlukan prajurit. Ya. Kemudian Kaisar tersebut merekrut para pemuda-pemudanya untuk masuk ke prajurit. Membuka pendaftaran sekaligus memerintahkanlah untuk masuk sebagai prajurit. Namun para pemuda-pemuda waktu itu merasa berat untuk ikut menjadi seorang prajurit. Karena kalau prajurit kan siap mati lah. Oh iya. siap meninggalkan keluarga, siap meninggalkan ya semuanya lah. Siap meninggalkan keluarga gitu. Ya, ternyata banyak pemuda-pemuda dan juga orang yang sudah menikah yang masih muda itu enggan dan merasa berat. Karena berat, nah, raja ini berusaha, kaisar ini berusaha untuk memaksa mereka. Namun para pemuda itu nggak ada yang berani menolak kebijakan raja, itu nggak ada yang berani. Namun yang berani ada seorang pendeta namanya Saint Valentin. Saint Valentin ya. Saint Valentin namanya. Dia berani menolak kebijakan raja tersebut. Menolak bahwasannya raja kan melarang supaya ada kasih sayang antara pemuda dengan pemudi. Keluarga juga melarang pernikahan, melarang tunangan gitu. Tapi pernikahan zaman dulu ya, Islam ya. Melarang. Nah, karena raja ini benar-benar ingin merekrut, jadi berusaha supaya mereka pemuda-pemudi yang tadinya saling cinta kasih untuk tidak cinta kasih. Mereka keluarga yang tadinya mau menikah, maksud saya pemuda-pemudi yang mau menikah dilarang untuk menikah. Ini kebijakan rajanya. Yang kemudian si Saint Valentin itu tadi menolak karena dia yang paling berani. Kalau yang lain nggak berani. Hingga akhirnya ya karena yang berani cuma satu ya tinggal pegang, penjara, hukum mati. Nah kemudian yang dihukum matinya tepat pada tanggal 14 Februari. Tahunnya 200. Beberapa tahun berjalan terus, tepatnya di tahun 495-an Masehi, di Romawi sana ada Paus I, namanya Galius ya. Ya, Paus I namanya Galius. Nah, dia itu mengangkat sekaligus menghormati matinya daripada si pendeta San Valentin. Ya. Cuma mengangkatnya ini dia masukkan sebagai perayaan gereja. Perayaan gereja Kristen. Jadi diangkat sebagai perayaan gereja Kristen sehingga akhirnya dijadikan perayaan sekaligus sebagai momen daripada kasih sayang tersebut, berbagi kasih sayang. Itulah yang kemudian sampai sekarang ini terus berjalan. Namun ada namunnya nih. Oh iya. Namun ironinya yang bikin kita kaget lagi, pemuda-pemuda kita yang muslim, pemuda-pemudi kita yang muslim ikut-ikutan. Ya mungkin karena sosial media atau karena kemajuan teknologi nggak ngerti lah ya. Iya. Yang jelas mereka ikut-ikutan. Mereka yang muslim, mereka yang muslimat. Bapak itu tadi Pak Ustadz, saya juga jarang-jarang lihat mereka ini makan coklat apa beli coklat. Biasanya beli gorengan kayak ngutang, beli rokok kayak batangan Pak Ustadz. Iya. Jadi yang jelas kalau sebenarnya kajian masalah Valentine Day ini sudah dibahas ya. Dulu saya pernah dengar ya, sekitar saya masih aliyah. Kalau aliyah itu guru saya melarang kan. Sekitaran tahun 2003. Saya masih aliyah kelas 1.
2003. Dan beberapa terjadi juga bahsul masail, terutama di pesantren Lirboyo. Ada kok bukunya itu. Iya, ada bukunya. Bukunya Judulnya apa itu? judulnya Kang Santri. Kang Santri. Kang Santri tim 09. Nah, di situ sudah pernah dibahas sama santri-santrinya tentang Valentine Day. Menurut mereka ini saya hanya menyampaikan aja. Iya, Pak Ustadz. Bukan saya yang berfatwa ini. Saya bukan ahli fatwa ini. Mereka yang ahli. Ya. Ada dua hukumnya. Yang pertama mengatakan kalau sampai kita ikut-ikut dan kagum terhadap si Valentine Day tadi, kita kagum terhadap ajaran-ajarannya, kita kagum gitu ya terhadap ajarannya, maka disebut kufur. Tapi kalau hanya ikut-ikutan semata, nggak ngerti lah. Pokoknya orang Valentine gitu. Iya, Kayak Mas saya. Ramadan tadi. Itu nggak kufur, enggak. Cuma Saya hanya ikutan berdosa aja, Pak saja. Ustadz. Berdosa saja. Itu Hanya termasuk berdosa saja. kategori dosa besar atau dosa kecil itu, Pak Enggak, Ustadz? dosa biasa aja. Dosa biasa aja ya. Karena Karena nggak kita ngerti tahu, kan, Ustaz. nggak berkaitan dengan nggak ngerti ini ajaran dari mana, nggak ngerti. Hanya ikut-ikutan saja ya, tidak menyandarkan ke ajaran agama yang lain, enggak. Mereka yang ikut-ikutan itu nggak sampai kufur, hanya berdosa saja, karena dianggap tasyabuh, penyerupaan, nyamain. Mereka hari raya, kita ikut-ikutan hari raya. Salahnya. Tapi ingat nggak kufur ya kalau hanya sekedar ikut-ikutan, hanya berdosa saja. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian yang cuma sekedar ikut-ikutan, itu bukan kategori kufur. Tapi apa Pak Ustadz tadi? Hanya berdosa saja. Hanya berdosa saja. Karena Jadi dianggap tasyabuh. jadi daripada kalian dapat dosa, mendingan udah deh nggak usah ikut-ikutan. Kalian nih nggak usah ikut-ikutan budaya barat yang seperti itu. Udahlah, kita itu pakai budaya kita sendiri aja. Kalau Awam kan. Iya, soalnya kita ya orang makanya kan awam. alhamdulillah banget nih kita malam ini kedatangan Bapak Ustadz ini kan, Bapak Ustadz Salam. Jadi kalian ini dapat pencerahan ya kan? Ini aja jadi begini. Iya Ustadz. Sebenarnya kalau kita kaji kasih sayangnya, semua agama mengajarkan kasih sayang. Ya, Oh, ya. Semua agama. Agama Kristiani, saudara kita loh, agama orang Kristiani juga. Iya. Tapi saudara sebangsa. Bangsa. Kan kita diajarkan persaudaraan itu ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama Islam. Iya. Kita lah bareng. Iya. Ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa. Nah, kayak kita Muslim terhadap non-Muslim, saudara kita juga, tapi sebangsa. Ada ukhuwah ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia. Semua yang namanya manusia, nggak lihat agama, manusia itu saudara, tapi saudara sesama manusia. Nah, kalau udah bicara masalah kasih sayang, semua agama mengajarkan kasih sayang, semua agama gitu. Cuma yang berbeda hanya akidahnya saja dan cara menyikapi kasih sayangnya, dan juga akidahnya itu berbeda. Nah, makanya apakah Islam itu mengajarkan kasih? Oh jelas Islam mengajarkan kasih sayang. Bahkan agama Islam tersebut Allah jadikan agama Islam, kemudian Allah utus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kasih sayang seluruh alam semesta. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wama arsalnaka, dan tidaklah kami utus, firman Allahnya, engkau ya Rasul illa kecuali rahmatan, sebagai kasih sayang lil alamin, bagi alam semesta. Hadisnya kita suruh kasih sayang, irhamu man fil ardi, kasih sayanglah kalian semua pada siapa yang ada di bumi. Siapa saja kita harus kasih sayang. Cuma cara kasih sayangnya ini ada caranya gitu loh. Itu ada caranya. Itu aja. Jadi Termasuk agama dengan Islam. hewan dan tumbuhan. Ya, itu sama saja ya, Ustadz, ya? termasuk terhadap hewan kita harus kasih sayang, terhadap semualah. Non muslim pun kita harus kasih sayang juga. Tapi dalam batasan lakum dinukum waliyadi. Kita punya agama, mereka punya agama. Kalau sudah ranah agama, ini ranah privasi lah. Iya. Jadi untuk yang terlanjur sudah melakukan
hal tersebut di tahun-tahun Hmm. kemarin Pak Ustadz untuk menghilangkan dosa-dosanya itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, kan firman Allahnya innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Maka caranya ya kita tinggal taubat, istighfar dan lakukan kebaikan. Udah selesai. Iya, orang Allah kan Maha Pengampun. Yang penting kita jangan mainin Maha Pengampun Allah. Iya, Ustadz. Artinya begini, mentang-mentang Allah Maha Pengampun, gue dosain lagi lah besok. Aduh, kita banget ini Pak Ustadz. Ya jadi malu. Di kau sih pernah ngambil apa sih? Bantu ya. Kalau gitu. Ini yang ngajarin nih Pak Ustadz. Baru mainan orang ambilnya 1, dia nyelipin 5. Kapan? Ya kata Padli. Nah, dosa itu macam-macam loh. Tadi kalau dosanya berkaitan dengan hak sama manusia, kalau kita memang benar minta taubat, itu kalau kita mencuri, kembaliin barangnya. Kalau nggak Kita- dikembalin? Oh, nggak bisa. Karena paling tidak ngomong, Pak, saya kemarin maling bando. Minta ikhlasnya ya Pak. Minta ikhlasnya Pak gitu. Ayo, halo. Saya pernah waktu sholat, nggak saya hilang Pak Ustadz. Ya. Saya cari, oh nggak ada. Pas lihat ada sendal ini, ya udah saya pakai. Oh, nggak bisa ya. Sayangnya hilang Pak Ustadz. Oh, iya. Ya, tidak boleh ngambil itu sendal orang boleh. Iya sih yang di belakang Haji Rokib manggil, Haji Rokim siapa Mas? itu tetangga saya. Maaf Pak Haji, kirain mau apa sendal saya. Kamu itu. Tapi saya nggak mengambil. Jadi gitu ya. Iya, Pak Jadi Ustadz. untuk saudara-saudara kita, pemuda-pemudi, dan sebenarnya perlu diketahui ini dalam Islam itu nggak ada istilah pacaran sebenarnya. Oh iya. Nggak ada istilah pacaran. Cuma ya namanya kita ya kita ini banyak nurutin syahwatnya. Iya, iya. Itu Jadi kalau terpengaruh budaya ditanya, barat, Pak Ustadz. ditanya kok banyak yang ngikutin ya, kalau kita ngomong masalah banyak mah, kalau kita tanya sholat itu 5 waktu wajib nggak? Wajib. Oh banyak yang ninggalin kan? Oh iya. Kita nih. Itu sayang banget Pak Ustadz. Ya, ya, ya. Untung-untung maghrib doang. Itu kayak ketinggalan ya. Ya. Jadi kesimpulannya, walhasil ya, Oh iya, kesimpulan, iya, Pak Ustadz. saya ambil kesimpulan bahwa Valentine Day itu adalah berasal dari Romawi. Dari Romawi. Sekarang Italia ya. Sekarang Italia kan? Ya, Italia. Italia dari sana dan beragama saudara kita, saudara sebangsa kita yang di Indonesia itu kan banyak Iya Pak. banyak Kristiani. Kemudian karena sebenarnya kasih sayang itu tadi sebenarnya kasih sayang itu kalau kita perhatikan bukan akidah, bukan ajaran akidah kan itu, bukan ajaran keyakinan, tapi memang fitrah manusia, tapi ditarik oleh si Paus I tadi, oleh si Paus I, Gelasius itu, menariknya sebagai perayaan gereja, sehingga yang tadinya bukan acara, bukan akidah, seolah-olah menjadi ranah agama gitu. Yang tadinya bukan ranah agama, seolah-olah menjadi ranah agama. Kayak udah tradisi aja. Ya. Jadi udah dimasukin agama mereka gitu. Maka itulah kita dilarang. Dilarangnya begitu. Lakum dinukumnya begitu. Jadi mereka silakan mengadakan perayaan, silakan. Kita juga menghormati dan kita pun punya perayaan juga. Kita juga punya perayaan kasih sayang. Seperti banyak kan pertemuan antara Nabi Adam dengan Bunda Hawa di di sana. Kemudian pertemuan setelah lama berpisah, turun dari surga, terpisah kan, Nabi Adam di India, terus ya Ibunda Hawa di Jeddah. Alhamdulillah ketemu akhirnya. Alhamdulillah ketemu, kemudian membuat tugu, membuat momen tempat yang disebut Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Makanya kalau kita lihat ke sana, di
bisa saja kita mengadakan hari kasih sayang, tapi ada tapinya, tapi tidak menyandarkan ke tanggal 14 Februari. Seperti tadi pas Ramadan bilang tiap hari aja gitu. Iya. Kasih sayang. Oh gimana kalau saya pas kasih sayangnya di tanggal itu, tapi saya nggak menyandarkan, kan saya tiap hari pas hari itu, tapi itu nggak apa-apa, Nggak apa-apa. Ya, karena tidak menyandarkan kan, nggak apa-apa, gitu. Dan kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi Adam, kasih sayang di situ adalah suami dan istri, sudah sah nikah, gitu. Teman-teman semuanya dengerin. Minta waktunya untuk membacakan berita. Oh, boleh. Headline news Tentang ini apa ini? tentang ya ini peristiwa 14 Februari ini Mas Ramadan. Nah, ini berita pertama yang saya mau bacain ini adalah razia hari Valentine. 189 orang terjaring dari kamar hotel short time. Short time itu waktu yang pendek itu. Ini sumbernya dari Detik News. Jadi banyak juga ya. Ini terjadi nih tahun 2015 silam. Makanya udah nggak anget lagi ya. Kalau gorengan mah udah mulai Iya, gratis itu. jadi kita goreng lagi biar anget. Nah iya tuh. Terus yang keduanya Ini yang kedua, razia hari Valentine, kakek nenek bukan pasangan sah. Asal Tuban tertangkap basah lagi asik berduaan di kamar hotel. ngapain itu Mas ya? Kakek nenek Ya mungkin lagi pijat. lagi ngobrol kali. Ini dari grid.com ininya sumbernya. Yang ketiga ya, ini berita yang ketiga ini dari antepeklik.com. Sebanyak 12 pasangan di luar nikah atau ilegal terjaring operasi petugas polisi Pamong Praja atau yang sering kita panggil juga Satpol PP. Di Kota Tangerang ini tepatnya, di Banten lah ya. Tahun berapa itu? Ini tahun 2020 kemarin sih, belum lama. Ya baru melempem lah ini. Belum ya. Ini dari antepeklik.com sumbernya ini. Iya. Jadi beritanya ini dari sumber-sumber yang terpercaya lah. Ya kan. Jadi ya itu aja lah berita yang saya sampaikan kepada teman-teman. Dan jadi Ustadz gimana tanggapannya tentang nanggepin berita ini Pak Ustadz? Nah, untuk itu bagi kita sebenarnya kan tadi di dalam Islam itu tidak ada pacaran, Ya. kan? Karena pacaran itu berpotensi akan melakukan hal-hal yang seperti tadi. Ya. Apa itu? Negatif ya Ustadz itu. Dalam Al-Quran itu wala taqrabuz zina gitu, dan janganlah kalian semua dekati zina. Dekatnya saja tidak boleh. Makanya pacaran dilarang. Kecuali ada kecualiannya bagi mereka yang pengen, yang sudah hasrat ingin menikah, mampu membayar mahar, mampu menafkahi wanita, baru bukan pacaran tapi bahasanya ta'aruf. Ya. Ta'aruf, bahasanya ta'aruf. Itu juga ada beberapa syarat gitu kan. Tidak sembarangan. Jadi bagi para pemuda lebih baik kita untuk berusahalah kalau memang sanggup menahan hawa nafsu ya untuk tidak berpacaran gitu ya. Karena pacaran tidak ada dalam Islam. Kemudian kalaupun sudah nggak sanggup, dalam hadis Nabi kan dikatakan kalau kita sudah mampu menafkahi, kemudian udah kebelet juga bahasanya. Aduh. Kamu orang jangan ya. Banget itu. Kebelet sampai. Kebelet juga. Kalau kebelet mah masih mending cari boneka aja. Maksudnya main BP. Dalam Islam itu ya. Jadi gitu ya. Dalam Islam falyatazawwaj, maka menikahlah. Tapi kalau mau nikah nafkah belum ada gitu kan, kerjaan belum punya gitu artinya, maka tapi ngebet gimana itu? Fa'alaika bisaum. Maka lebih baiknya bagi
yang mereka yang tadi seperti tadi puasa. Perbanyak puasa, perbanyak kegiatan. Itu biasanya orang-orang yang terlalu banyak ngayal itu kan bagi mereka yang makan dari segi makanan makannya yang berhormon. Oh iya. Yang kedua mereka yang tidak kegiatan-kegiatannya itu kosong gitu. Iya. Alias pengangguran. Waduh, saya nganggur Ustaz. Kamu nganggur ya? Rebahan terus di kasur. Jadi itu ya bagi teman-teman semua pemuda-pemudi usaha kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, jalani perintahnya, jauhi larangannya, insya Allah kita akan terjaga. Amin, amin. Itu saja yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk teman-teman yang lagi nonton acara ini ya. Pokoknya jangan lupa subscribe, komen, like, and share channel Ngopi di Min TV dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Pokoknya the best. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat juga ya pokoknya semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini selesai sudah acara pada malam hari ini. Saya Ade Suherman. Dan saya Fadlizon Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.